Keluhan sebelum saya ke rumah sakit Mandaya ini hemifacial spasm atau tic facialis atau semacam gerakan yang tidak terkontrol di wajah sebelah kiri saya. Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu saya ada gerak-gerakan di sebelah pipi kiri saya. Kemudian makin lama makin nggak terkontrol. Kemudian saya ke dokter saraf sampai dengan 4 kali dokter saraf. Beliau menyarankan hanya botok dan obat. Botok saya alami sampai 6 kali suntikan. Saya rasakan sedikit ada perubahan, tetapi kemudian kambuh lagi. Makanya saya pikir ini nggak ada solusi kalau botok tidak menjadi solusi untuk penyakit saya waktu itu. Sebelum operasi sebenarnya tidak sakit, hanya ngerasa nggak nyaman karena di saat ngobrol, di saat meeting ini kan gerak-gerak. Mata cenderung sipit sebelah kiri, jadi kayak gitu. Bergerak-bergerak sendiri, nggak terkontrol. Setelah operasi, saya alhamdulillah sudah nggak ngerasa ada kedutan. Sedikit pun, alhamdulillah nggak ada. Hingga hari ini, bedah saraf MVD ini menurut saya sudah langkah terakhir yang perlu kita jalani. Nggak perlu rasa takut, khawatir. Insya Allah dengan Dr. Joy yang sudah punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan bedah saraf MVD, saya rasa Dr. Joy bisa menjadi jaminan untuk penderita-penderita hemifacial spasm atau tic facialis. Saya rasa beliau bisa menjadi rekomendasi lah untuk di sekitar Jakarta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Santosa, usia saya 46 tahun, alamat di Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Keluhan sebelum saya ke rumah sakit Mandaya ini hemifacial spasm atau tic facialis atau semacam gerakan yang tidak terkontrol di wajah sebelah kiri saya. Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu saya ada gerak-gerakan di sebelah pipi kiri saya. Kemudian makin lama makin nggak terkontrol. Kemudian saya ke dokter saraf sampai dengan 4 kali dokter saraf. Beliau menyarankan hanya botok dan obat. Botok saya alami sampai 6 kali suntikan. Saya rasakan sedikit ada perubahan, tetapi kemudian kambuh lagi. Saya pindah dokter, sarannya sama, botok dan obat juga sama. Tidak ada efek yang signifikan. Kemudian coba cari informasi lain dari Instagram, dari media sosial, kemudian ketemulah dokter bedah saraf sebenarnya. Bedah saraf. Awalnya kami memang menemukan dokter bedah saraf di daerah Malang dan Surabaya. Cuman karena jauh, saya di Jakarta, ya kemarin kami coba browsing di ChatGPT, Google dan lain-lain, ketemulah dengan Dr. Joy yang praktek di rumah sakit Mandaya ini. Sebelum operasi sebenarnya tidak sakit, hanya ngerasa nggak nyaman karena di saat ngobrol, di saat meeting ini kan gerak-gerak. Mata cenderung sipit sebelah kiri, jadi kayak gitu. Bergerak-bergerak sendiri, nggak terkontrol. Ya lebih dari 2 tahun. Setelah dibotok sih memang dia berhenti diam karena dia memang mematikan saraf. Jadi dia semacam kayak dibius lah. Jadi diam dia. Tapi nggak lama, hitungan jam itu mulai lagi, getaran mulai lagi. Gitu, berulang lagi. Obat pun tidak ngefek. Minggu depannya botok lagi, hanya sebentar. Siang selang beberapa jam muncul lagi. Makanya saya pikir ini nggak ada solusi kalau botok tidak menjadi solusi untuk penyakit saya waktu itu. Beliau bilang sih karena masalah saraf itu di saraf nomor 7 kata beliau. Beliau bilang kan saya itu punya hipertensi. Jadi karena pembuluh darah saya itu ya semacam kayak bengkak gitu ya karena tensi itu. Jadi nyentuh ke saraf ke-7 itu, ganggu saraf ke-7. Nah, dengan adanya semacam himpitan itu, kehimpit saraf ke-7 oleh pembuluh darah itu akhirnya berpengaruh pada gerakan di pipi sebelah kiri saya itu. Namanya operasi microvascular decompression ya kalau tidak salah, MVD. Setelah operasi saya alhamdulillah sudah nggak ngerasa ada kedutan. Sedikit pun alhamdulillah nggak ada. Hingga hari ini. Belum pernah saya, baru kali ini operasi.
Ya, alhamdulillah setelah kemarin hari Senin, jam operasi kan jam 7.30. Saya setengah 2 sadar. Dari sejak sadar itu saya nggak merasakan, alhamdulillah sudah nggak merasakan sama sekali ada kedutan sama sekali. Sampai hari ini, alhamdulillah. Insya Allah nggak ada sih, kemarin itu memang saya sudah ngerasa udah lama ya, sudah karena udah 2 tahun 3 tahun lebih. Memang sudah ditanya dokter Joy, kenapa Pak kok memutuskan operasi, capek atau malu? Saya bilang cenderung saya capek. Kalau malu sih insya Allah saya udah biasa, karena sering meeting saya udah terbiasa, orang sudah tahu kalau saya memang punya masalah dengan saraf sebelah kiri ini. Administrasi mudah, alhamdulillah, dibantu sama tim ya, bagian saya ajak juga, ada grup juga, pembayaran juga fleksibel, nggak harus ke kasir, transfer juga bisa. Ya intinya kita sudah ikhtiar beberapa alternatif ya, maksudnya obat juga sudah, akupuntur saya juga sudah, botok juga sudah. Makanya bedah saraf MVD ini menurut saya sudah langkah terakhir yang perlu kita jalani, nggak perlu rasa takut, khawatir. Insya Allah dengan Dr. Joy yang sudah punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan bedah saraf MVD, saya rasa Dr. Joy bisa menjadi jaminan untuk penderita-penderita hemifacial spasm atau tic facialis. Saya rasa beliau bisa menjadi rekomendasi lah untuk di sekitar Jakarta ini.